Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Alhamdulillah Selamat malam, kabar Bu. baik. Ya, terima kasih kepada teman-teman karena sudah bisa meluangkan waktunya untuk menghadiri dan juga mengikuti konseling kelompok kita pada malam hari ini. Nah, perkenalkan nama saya Nadia Puspandra Mawati. Di sini saya sebagai konselor atau sebagai pemimpin kelompok yang akan memimpin jalannya konseling kelompok kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya saya ingin bertanya pada teman-teman semuanya, apakah teman-teman di sini sudah pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Sudah pernah, Bu. Untuk saya sendiri sudah, Bu. Saya sendiri sudah kok. Oke, jadi rata-rata teman-teman di sini semuanya sudah pernah mengikuti konseling kelompok ya. Nah, saya perjelas kembali bahwa konseling kelompok ini merupakan sebuah layanan atau pemberian bantuan kepada seseorang yang memiliki yang ingin diselesaikan masalahnya atau ingin mencapai tujuannya dengan dinamika kelompok. Nah, di sini saya ingin teman-teman di sini semuanya memperkenalkan diri agar kita bisa saling kenal, begitu ya. Bisa menyebutkan nama panggilan, nama lengkap dan nama panggilannya. Silakan dimulai dari Mbak Hidayatul Aprilianti. Baik, Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Aprilianti, bisa dipanggil Yanti. Selanjutnya silakan teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Siti Lailatul Mufiro, biasanya dipanggil Viro. Terima kasih, Bu. Ya, halo Mbak Viro. Selanjutnya silakan Mas Yafi. Ya, terima kasih, Mbak. Nama saya Yafi Anifaskula, bisa dipanggil Yafi atau Yofi. Terima kasih sebelumnya. Ya, salam kenal Mas Yafi. Selanjutnya yang terakhir Mbak Ratna ya. Silakan Mbak Ratna. Perkenalkan, nama saya Ratna Dita Rahmat Putri, biasanya dipanggil Nan. Ya, halo Mbak Ratna, salam kenal. Mbak Nana ya dipanggilnya ya? Iya. Nah, langsung saja kita memasuki sesi konseling kelompok kita pada malam hari ini. Saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, permasalahan apa yang sedang dialami teman-teman atau mungkin teman-teman di sini ingin mencapai tujuan apa? Misalnya ingin mencapai tujuan yang dalam dirinya itu belum tercapai seperti itu. Mungkin bisa diceritakan agar di sini kita bisa bantu untuk menyelesaikannya. Gitu. Silakan dimulai dari Mbak Siti Lailatul Mufiro. Baik, terima kasih. Jadi di sini permasalahan yang sedang saya alami itu seperti saya tuh sering negatif thinking gitu ya, Bu, sama teman-teman terutama. Kayak mikirnya itu kayak jelek-jelek kalau misalnya datang kalau ada butuhnya kayak nggak tulus gitu. Kayak mikir saya tuh cuma dimanfaatin gitu. Jadi saya tuh nggak bisa mikir kalau dia tuh datang karena emang teman saya gitu, nggak bisa mikir kayak gitu. Seperti itu. Suka negatif thinking gitu sama orang lain. Oke. Yang selanjutnya silakan Mas Yafi. Ya, terima kasih ya. Sebelum untuk permasalahan yang saya alami saat ini, mungkin hampir sama kayak Mbak Kiro tadi ya. Tetapi perbedaannya itu saya lebih ke apa ya? Bisa dibilang overthinking lah, banyak berpikiran yang aneh-aneh. Dan itu terjadi mungkin sekitar malam-malam itu kalau mau tidur itu sering sekali overthinking, overthinking kayak mikirin kalau udah lulus kuliah mau harus ngapain lagi, terus kayak gimana gitu ke depan. Seperti itu. Oke, selanjutnya silakan Mbak Hidayatul Aprilianti. Baik, Bu, terima kasih. Permasalahan yang saya alami itu akhir-akhir ini tuh saya sering emosian gitu, Bu. Kadang kalau saya tuh sering dijaili sama kakak saya atau sepupu saya kalau main ke rumah gitu,
dijailin terus, dan saya tuh emosinya tuh kadang sampai pernah kayak membentak gitu Bu. Seperti itu sih Bu. Selanjutnya silakan Mbak Ratna untuk menceritakan permasalahannya. Kalau dari saya sendiri itu belakangan moodnya berantakan ya Bu. Kayak kena omongan dikit itu udah langsung bad mood, terus senggol apa gitu udah langsung bad mood. Bahkan lewat chat pun itu bisa buat mood saya itu benar-benar hancur seharian. Oke, dari teman-teman semuanya sudah menceritakan tentang permasalahannya dan juga apapun yang sedang dialami begitu ya. Nah, di sini kita akan menyelesaikan satu permasalahan dari teman-teman. Mungkin bisa kita sepakati atau kita bisa diskusikan terlebih dahulu permasalahan dari siapa yang akan kita kupas dan juga kita selesaikan. Silakan teman-teman. Mungkin dari permasalahan Mbak karena itu bisa kita berikan dahulu. Kalau teman-teman sendiri bagaimana saya juga nggak tahu. Oke, bagaimana teman-teman lain? Saya juga setuju kalau permasalahannya Mbak Ratna Bu, karena saya juga perempuan kadang suka moodnya itu suka bolak-balik gitu Bu. Iya Bu, saya juga setuju Bu. Baik, apakah Mbak Ratna bersedia untuk menceritakan permasalahannya? Bersedia. Oke, kalau begitu bisa dimulai Mbak Ratna untuk bisa menceritakan kembali secara detail permasalahan yang sedang dialami Mbak Ratna seperti itu. Silakan Mbak Ratna. Terima kasih sebelumnya. Jadi seminggu belakangan ini tuh saya tuh merasakan kayak benar-benar moodnya saya tuh belum menemukan mood terbaik gitu. Biasanya tuh kalau ketemu orang itu suka senyum, belakangan ini tuh udah kayak benar-benar nekuk muka, udah nggak mau, kayak udah benar-benar nutup diri gitu. Entah mungkin karena capek atau karena emang lagi nggak mood aja tuh gimana itu, saya masih belum menemukan itu. Oke, jadi Mbak Ratna ini kayak bad mood banget gitu ya. Jadi Iya. bisa menutup diri karena bad mood-nya itu, begitu ya. Iya, bahkan bisa betah seharian di kamar berhari-hari gitu. Oke, Mbak Ratna saya ingin tanya nih, sejak kapan Mbak Ratna itu kayak merasa bad mood? Apakah akhir-akhir ini atau kayak emang itu sudah terjadi lama, cuman bad mood-nya itu kayak terpendam, terus hilang, datang hilang gitu, atau cuman baru-baru ini gitu-gitu Mbak Ratna? Kalau dulu itu kan kalau bad mood itu gampang hilang gitu, kayak datang terus tiba-tiba hilang gitu aja. Kalau belakangan ini dari seminggu yang lalu itu kayak ketumpuk gitu, Bu. Udah kayak memupuk. Gitu. Oke. Nah, pada saat Mbak Ratna kayak bad mood, terus kayak menutup diri, itu kayak Mbak Ratna itu merasakan dalam dirinya itu kayak merasa seperti apa? Misalnya kayak feel bad nih, kayak misalnya memikirkan orang lain juga, atau tetap kayak tetap merasakan bad mood itu, Mbak Ratna, bagaimana? Kalau Apa lagi yang bad mood itu udah nggak kepikiran apa-apa ya. Kayak bener udah gimana sih kok sampai kayak gini tuh kenapa gitu. Oke, dari permasalahan Mbak Ratna, apakah Mbak Ratna itu kayak sudah menyadari seperti penyebab terjadinya masalah ini datang itu apa saja seperti itu? Kayak misalnya Mbak Ratna itu mengetahui penyebab dari permasalahan itu. Mungkin baru-baru ini Bu, kayak 3 hari yang lalu mungkin itu kayak gara-gara tidur yang berantakan. Jadinya kayak dibangun itu kayak sakit hati. Apa ya, kayak udah. Oke. Kalau begitu, apakah Mbak Ratna itu tahu dampak dari permasalahan yang sedang Mbak Ratna alami? Berdampak sekali ya Bu, kayak bisa itu tugas terbengkalai, terus nggak mau ngapa-ngapain, kamar berantakan, itu sangat berpengaruh sekali. Tetapi
setelah mengetahui dampak itu, apakah Mbak Ratna itu tetap kayak merasa nggak pengen nih, nggak pengen mengubah gitu, kayak misalnya aku kok gini terus ya, aku pengen deh ngubah perilakuku seperti yang dulu-dulu biar nggak bad mood gitu, pernah nggak Mbak Ratna? Ada kesadaran untuk itu, tapi untuk mencapainya itu yang belum menemukan. Oke. Apakah keluarga atau inner circle Mbak Ratna sendiri itu kayak tahu kalau Mbak Ratna itu sedang tidak mood atau sedang ada masalah seperti itu, apakah mereka tahu? Kalau untuk keluarga sendiri itu saya tipikal orang yang tertutup ya. Jadi saya tidak pernah bercerita untuk hal itu. Apa hanya kan kalau Mbak Ratna nggak mood terus kayak bad mood gitu kan menutup diri ya? Apakah kayak teman-teman atau keluarga itu kayak misalnya bertanya kayak kamu kenapa? Kamu ada masalah apa? Gitu-gitu nggak? Dari teman dekat sih ada yang nanya kayak gitu. Kayak nanyain, kenapa kok biasanya yang chatnya panjang kali lebar kali volume tiba-tiba cuman sebaris atau cuman jawaban singkat yang perlu aja. Oke. Apakah Mbak Ratna pernah kayak cerita kepada teman Mbak Ratna tadi yang bertanya atau yang peduli dengan Mbak Ratna itu, apakah Mbak Ratna itu pernah cerita tentang permasalahan Mbak Ratna? Pernah saya cerita ke dia. Nah, apa tanggapan dia? Kayak misalnya memberi solusi atau malah membiarkan Mbak Ratna untuk bisa healing sendiri seperti itu? Kalau respon dari teman saya tadi itu kayak pertamanya itu kayak ya udah cari waktu buat me time dulu, cari kesibukan biar nggak terus-terusan dalam mood. Terus tapi belakangan itu dia mencoba untuk mencoba menghibur itu kayak yang biasanya nggak peduli itu apa ya, kayak ngirim stiker, ngirim video yang lucu-lucu. Jadi itu ya dukungan dari inner circle dari Mbak Ratna. Nah, kira-kira Mbak Ratna sendiri itu tujuannya untuk apa sih mengikuti konseling kelompok ini? Tujuan untuk mengikuti konseling kelompok ini tuh saya ingin kembali mood saya, ingin mengembalikan mood saya yang berantakan. Oke, mungkin dari teman-teman sudah mendengar permasalahan dari Mbak Ratna secara detail dan secara dangkal, kita sudah mengulik-ngulik permasalahan dari Mbak Ratna. Mungkin teman-teman di sini ada yang memberikan pendapat atau memberikan saran kepada Mbak Ratna. Silakan teman-teman. Saya dulu ya. Kalau masalah yang sedang dialami Mbak Ratna tadi kan masalah tentang apa namanya, moodian ya. Moodnya itu berubah-ubah. Saya juga pernah dulu dulu banget itu sering kayak mudah marah, terus kesel sendiri karena memang bisa dibilang apa sih, karena keadaan sih, situasi lingkungan yang buat saya kemudian juga dulu. Tetapi dulu saya mengatasi masalah tersebut itu dengan apa ya, mendekatkan diri ke yang Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi kayak sering melakukan ibadah kayak gitu. Jadi biar apa ya? Biar hati ini tenang kayak gitu. Biar apa sih? Diberikan hidayah ya, atau apa sih itu namanya. Pokoknya kita itu biar saya dulu lebih sering untuk mendekatkan diri ya ketika saya sedang ujian kayak gitu. Jadi saya menyelesaikannya sih kayak gitu. Kalau untuk teman-teman yang lain sih nggak tahu ya. Mungkin juga ada apa namanya masalah yang sama kayak Mbak Retna itu. Seperti itu.
Oke, terima kasih Mas Yafi ya telah memberikan saran dan juga sharing dari pengalaman-pengalaman Mas Yafi. Nah, mungkin teman-teman yang lain ingin menceritakan atau sharing tentang pengalaman-pengalamannya tentang yang berhubungan dengan permasalahan dari Mbak Ratna, atau mungkin bisa memberikan saran kepada Mbak Ratna. Silakan teman-teman. Jadi saya juga pernah merasakan apa yang dirasakan Mbak Nana ya Bu ya, Mbak Ratna. Jadi kayak suka tiba-tiba bad mood gitu, tiba-tiba habis kayak ketawa-ketawa, tiba-tiba sedih, nangis, marah gitu kan, kayak nggak menentu gitu. Nah, saya tuh kalau merasa seperti itu, saya tuh kan punya adik perempuan ya Bu ya, jadi kayak lebih lebih dekat, lebih main sama adik gitu. Karena anak kecil ini kan kayak tulus gitu ya, Bu. Jadi kalau saya main sama dia itu bawaannya moodnya itu jadi baik gitu. Jadi kayak membaik gitulah, nggak mikirin hal-hal yang bikin saya bad mood-moodian tadi itu, Bu. Jadi lebih main sama adik gitu. Saya ingin tanya sama Mbak Nana, apa Mbak Nana punya adik mungkin bisa pakai cara saya gitu kalau dekat sama adiknya gitu. Soalnya nanti moodnya kan kayak bisa balik balik lagi gitu. Nah, bagaimana Mbak Nana? Punya, tapi udah menginjak remaja. Jadi kalau kita mau ngajak ngobrol dia kayak udah punya dunianya sendiri. Oh, jadi kayak udah besar gitu ya Mbak ya? Iya, bahkan dia itu kayak nggak punya waktu buat di rumah. Waktu di rumahnya itu cuma buat tidur, makan. Habis itu udah waktunya dia itu 90% untuk temannya. Oh, ya berarti kayak udah kayak udah punya kesibukan sendiri-sendiri gitu. Soalnya kalau saya Iya, kan betul. masih kecil, jadinya kalau saya bad mood ke dia itu fokusnya dia itu masih ke saya gitu. Jadi kayak masih merasa bisa balikin mood gitu kalau saya pribadi kayak gitu. Terima kasih Mbak Virot sudah memberikan saran dan juga sharing tentang pengalamannya. Silakan Mbak Idayatul mungkin memberikan saran atau sharing pengalamannya. Baik Bu, terima kasih. Kalau saya tuh setuju dengan temannya Mbak Ratna tadi, dan dari pengalaman saya sendiri itu kalau saya ngerasa nggak mood, kalau kayak bad mood banget gitu, saya lebih sering menyendiri karena saya pribadi suka menyendiri dan lebih sering mungkin melakukan aktivitas atau hal-hal yang saya suka. Entah itu saya dengerin musik atau nonton. Kalau saya pribadi sih lebih sering dengerin musik, terus sampai bisa nyanyi sambil teriak-teriak atau enggak gitu, sampai bisa nangis. Karena itu saya tuh jadi lebih lega gitu, moodnya bisa hilang secara perlahan-lahan. Kalau dari pengalaman saya seperti itu. Iya, terima kasih Mbak Idayatul Aprilianti. Sama-sama, Nah, Bu. di sini kita akan kembali ke permasalahan Mbak Ratna, Mbak Nana. Jadi di sini saya akan menggunakan teknik reinforcing incapable behavior. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar atau belum tentang teknik ini? Belum, baru dengar. Iya, Bu, masih asing buat saya. Masih belum dengar, Bu. Ya, karena teman-teman masih rata-rata belum pernah mendengar atau baru mendengar tentang teknik ini, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik ini. Jadi reinforcing incapable behavior ini, tekniknya itu sepengetahuan saya itu tekniknya itu kita akan menghilangkan, bukan menghilangkan ya, lebih ke mengurangi atau lebih mengurangi dengan cara mengurangi perilakunya Mbak Ratna tadi yang kemudian dan juga tertutup dengan orang yang membuat masalah itu dikurangi demi sedikit seperti itu. Seperti itu teman-teman. Apakah kalian setuju? Iya, Bu, setuju. Baik, Bu, setuju. Oke. Nah, di sini saya ingin Mbak Ratna untuk melakukan beberapa hal, beberapa perilaku untuk bisa
mengurangi perilaku maladaptif dari Mbak Ratna tadi ya. Jadi Mbak Ratna bisa kayak kan kemudian ya. Jadi Mbak Ratna itu benar kata teman Mbak Ratna tadi, bisa healing terlebih dahulu. Kalau misalnya kan mood itu tidak bisa dikontrol ya. Jadi itu terbawa dalam diri kita sendiri. Nah itu bisa kayak misalnya bad mood sedikit, mendingan tidak pegang sosial media, healing terlebih dahulu. Tetapi kalau misalnya tidak bisa, nah itu Mbak Ratna atau Mbak Nana bisa melakukan hal-hal yang biasanya Mbak Nana senangi atau Mbak Nana kayak aku senang kalau misalnya shopping atau apapun itu, lihat nonton drakor, nonton film atau lihat TikTok, main TikTok dan segala macam. Tapi kalau misalnya main TikTok sih kayak ini ya, kalau misalnya kan pengalaman saya juga, kalau misalnya TikTok itu akan bisa membuat mood kita naik, tetapi juga bisa membuat mood kita turun seperti itu. Kalau misalnya TikToknya itu bisa membuat mood naik ya syukur gitu ya. Jadi seperti itu Mbak Ratna bisa melakukan hal-hal yang Mbak Ratna sukai seperti itu. Bagaimana Mbak Ratna dan teman-teman? Apakah Mbak Ratna bisa melakukannya? Bisa. Oke. Akan saya coba. Oke, silakan dicoba untuk Mbak Ratna. Dan mungkin Mbak Ratna bisa melakukan dari saran-saran dari teman-teman yang lain. Seperti itu kan, senyamannya Mbak Ratna saja. Nah, kita ketemu di minggu depan, begitu ya. Dan kita lihat apakah Mbak Ratna sudah bisa setidaknya mengurangi lah bad mood atau moodian dari Mbak Ratna itu sendiri. Nah, teman-teman, bagaimana kalau misalnya kita memberikan reward kepada Mbak Ratna jika Mbak Ratna nanti bisa mengurangi permasalahannya, bisa mengurangi moodiannya itu. Apakah teman-teman setuju kalau misalnya kita memberikan reward kepada Mbak Ratna? Iya Bu, menurut saya setuju karena kan bisa intinya kayak bisa menyemangati Mbak Ratna agar lebih bisa untuk mengubah tingkah lakunya yang kurang baik itu tadi. Iya, betul sekali. Jadi Mbak Ratna bisa lebih semangat, lebih ada pandangan nih. Oh, kalau aku nanti berhasil, aku bakal dapat gini. Nah, dapat gininya itu dapat apa? Mungkin teman-teman bisa memberikan saran apa sih yang bisa kita berikan kepada Mbak Ratna untuk bisa menjadikan itu sebagai kayak semangat gitu. Biar Mbak Ratna itu greget untuk bisa menghilangkan, untuk bisa mengurangi moodiannya itu. Silakan teman-teman. Mungkin saran. Kalau menurut saya sendiri mungkin reward yang bisa diberikan ya, apalagi sedang masa pandemi, mungkin dengan memberikan makanan melalui ojek online. Tapi ya kita kembalikan lagi ke Mbak Ratnanya sendiri. Mungkin kalau nggak mau makanan atau memang lagi diet kan juga nggak baik ya. Kita tanyakan aja dulu ke Mbak Ratnanya maunya apa. Oke. Bagaimana Mbak Ratna dan teman-teman? Setuju dengan Mas Yafi sih Bu, kayak tanya dulu ke Mbak Ratna sukanya apa, suka baca buku ya diberikan buku, suka shopping ya mungkin kita belikan kayak ibaratnya kuota buat dia shopping kayak gitu. Jadi tanyakan Mbak Ratna dulu. Ya, Mbak Ratna bagaimana? Apakah mungkin bisa menjelaskan kepada teman-teman, memberikan jawaban apa yang sedang Mbak Ratna senangi, sedang Mbak Ratna pingini seperti itu? Kalau saya kan suka jalan-jalan, tapi ini kan masa pandemi, nggak mungkin beli tiket untuk keluar kota. Mungkin bisa parfum, karena kalau aroma parfum itu menenangkan. Oke. Jadi itu, apakah teman-teman semuanya setuju kalau misalnya nanti Mbak Ratna berhasil akan diberikan reward itu? Iya Bu, setuju. Diberikan parfum ya Bu ya, kesukaannya Mbak Ratna.
Oke. Nah, selanjutnya kita kan biasanya ada plus ada minus gitu ya. Nah, kita sudah membahas tentang reward yang akan kita berikan kepada Mbak Ratna. Kita juga akan memberikan punishment kepada Mbak Ratna jika nanti Mbak Ratna minggu depan kita bertemu dalam konseling kelompok ini lagi. Mbak Ratna tidak bisa atau belum bisa mengurangi permasalahannya, mengurangi mudiannya itu. Mungkin teman-teman bisa memberikan saran. Punishment apa yang kita berikan kepada Mbak Ratna supaya Mbak Ratna juga greget gitu, biar semangat untuk bisa menjalankan itu keberhasilannya seperti itu ya. Kalau menurut saya sendiri ya, kalau memang Mbak Ratna nggak bisa menjalankan tugas yang tadi yang sudah diberikan, mungkin bisa dengan Mbak Ratna untuk puasa bermain sosial media selama 1 bulan, biar kapok-kapok gitu. Kalau memang nggak bisa menjalankan tugas tadi, seperti itu. Kalau menurut saya sendiri, kalau untuk teman-teman saya nggak tahu maunya kayak gitu. Oke, bagaimana teman-teman? Wah, menarik sekali Bu, kayaknya boleh dicoba juga saran dari Mas Yafi. Karena kan kita kan anak muda kayak seringlah kayak main sosial media. Kalau puasa nggak main sosial media itu kan berat ya Bu. Jadi Mbak Ratna lebih bisa berusaha buat mengubah. Boleh Bu, saran dari Mas Yafi. Bagaimana Mbak Hidayatul? Ya Bu, saya setuju dengan Mas Yafi juga. Oke, benar kata Mbak Ratna tadi, Mbak Viro tadi, karena kita kan sudah zaman ini ya, teknologi banget gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Ratna minggu depan belum bisa mengurangi mudiannya tersebut, kita akan memberikan Mbak Ratna puasa gitu, puasa untuk bermain sosial media. Nah, selain dia juga diberikan punishment, dia juga kan mungkin bisa healing begitu kan, karena puasa sosial media seperti itu. Nah, teman-teman kita sepakati, kita sepakati punishment dan juga reward yang akan kita berikan kepada Mbak Ratna. Nah, kita sepakati juga apakah minggu depan kita bertemu dalam hari apa, atau mungkin 2 minggu yang akan datang, se-free-nya teman-teman aja, gimana? Apakah minggu depan atau 2 minggu lagi? Mungkin bisa minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama, kalau memang bisa semuanya. Tapi kalau memang nggak bisa ya menentukan saja sih, semuanya bisa nyadap. Oke, terima kasih Mas Yafi. Nah, teman-teman yang lain bagaimana? Iya Bu, saya juga setuju. Iya Bu, bisa di hari yang sama, di jam yang sama juga. Oke, kalau begitu waktu untuk Mbak Ratna itu berarti 1 minggu penuh begitu. Apakah Mbak Ratna bisa bersedia untuk bisa menjalankan tugas yang telah diberikan? Akan saya usahakan. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Ratna, terima kasih Mbak Viro, terima kasih Mbak Yanti, dan juga terima kasih Mas Yafi yang telah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti konseling kelompok kita pada sesi hari ini. Sekian, kita bisa tutup ya konseling kelompok kita pada malam hari ini, karena mungkin semua tahap-tahapan dalam konseling kelompok sudah kita penuhi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman pada sesi konseling kelompok minggu depan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kembali.